Musa itu apa dong jabatannya? Rasul. Dia punya umat. Kok Rasul? Lu udah anak setan ya, anak sih. Masa Rasul? Tahu nggak sih lu bedanya Rasul sama Nabi? Tanya, goblok. Salah. Orang gila nih anak satu nih. Santai Pak. Ngajarin orang. Santai. Bang Luga itu mau jadi nabi itu apakah seperti ada pemilu gitu? Bahwa Bang Luga itu udah mendengar suara-suara atau bisikan yang jadi pemilu dari itu Tuhan. bupati gembel. Dari bupati Bang Koy salah lagi gua saya Bang Koy. Yesus yang genap 8 hari ini yang akan disunatkan ini apakah nilai-nilai unsur-unsur ketuhanannya atau udah Tuhan sendiri Bang Luga? Sudah. Oh, sudah Tuhan, ya. Jadi kan benar mantap. Terus sudah menjujur kan? Waktu Bang Luga dapat wahyu dari Tuhan Yesus tuh umur berapa? Ya umur 19 tahun lah. Tidak mempunyai bodrek yang ada paramek, itu saya dulu minum. Silakan yang lain. Ya lanjut silakan Pak Power Ranger atau siapa. Ini saya udah sedia bodrek ini. Waktu jalan ke surga itu pas ketemu Yesus itu dibawa ke surga itu bagaimana gambaran surga menurut Bang Luga waktu itu pas diajak jalan ke sana? Ya surga nggak ada bedanya dengan dunia. Kacau dah. Bang Luga kok di mute sih Bang? Dijawab dong Bang. Ada telepon dari malaikat dia. Oh begitu. Malaikat Israel. Ada telepon dia. Ada telepon dari malaikat dia biasa kan. Lagi ngurusin kaplingan surga. Ya kan? Itu kaplingan surga Bang Umar dijual ke siapa itu sejak pindah ke Islam? Mungkin Pak Bom tahu itu Pak Mawar. Kan bagian dia, bagian. Umar. Tadi itu ada pertanyaan bagus tuh. Di surga ada kendaraan apa di surga? Apakah ada Gojek, ada Grab, ada Maxim, InDrive atau kayak gimana di surga? Mobil. Apa? Nggak ada Masa mobil sama kereta api. Mobil sama? Kereta api. Wah, keren. AC. Kereta. Itu Swalayan ya. Mungkin iya, bukan swalayan kali ya. Mungkin ada apa memang itu? seperti gudang-gudang untuk baju-baju ada. Oh, kayak di TikTok gitu ya. Spill dong bajunya gitu. Padahal saya mau Berapa? nanya neraka tadi. Ada kendaraan apa enggak? Ada katanya mobil sama kereta katanya. Gimana ban bakarnya? Neraka ya tadi. Beda, makanya karismatik itu paling enak kalau buat ibadah. Banyak kan orang iya ngeband kayak gitu. Pada waktu kita meninggi-ninggikan Nabi tidak pada semestinya, itu salah. Nabi itu tidak beda dengan ustadz, cuma beda jurusan. Contoh, sarjana ekonomi, sarjana pertanian, sarjana teknik, sama-sama sarjana, beda jurusan. Ataupun TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, sama-sama TNI tapi beda jurusan. Ada ngaku Nabi, ngaku penginjil, sama levelnya, gajinya pun sama. Gitu loh. Tapi selama ini kita udah ditipu. Nabi dianggapnya lebih besar dari ustadz. Salah. Nabi sama ustadz itu sama. Cuma Nabi jurusannya bagian dengar suara Tuhan, ustadz jurusannya mengajar. Begitu, itu konsep yang benar. Tapi kita ditipu sama si setan. Namanya juga si setan, si penipu, pembohong. Itu yang perlu lu benerin dulu otak lu dari situ. Kalau lu otak lu bener dari situ, pasti gaji lu naik. Benar Bang, ya. benar sekali ini pendapat ya. Bang. Jadi saya gini Bang Luga, saya panggil Rasul Luga aja ya, lebih cocok kayaknya. Nggak apa-apa kan? Pak, jangan Pak. Jangan. Ya gue sih orangnya kan nggak perlu menyombongkan diri, panggil Luga aja nggak apa-apa. Oh gitu. Bang Luga, gini ya, permasalahannya itu kan kalau di Islam Nabi itu kan pilihan gitu loh, pilihan Allah gitu loh. Sedangkan kayak Nabi di Kristen seperti Bang Luga ini pilihan siapa gitu loh. Kita itu yang sampai saat Sebelum ini Islam lahir, kita udah kenal Nabi duluan, coy. loh, Sebelum enggak. si Muhammad lahir, kita udah tahu Nabi. Jadi lo nggak usah Nabi ngajarin itu kita gimana? tentang konteks kenabian. Istilah Nabi itu di Alkitab ada apa enggak? Ada. Musa itu Nabi, semua itu Nabi. Artinya penyampai suara Tuhan. Nabi itu kerjanya bernubuat.
Jadi lo nggak usah Nabi ngajarin itu kita soal nabi. Nabi itu dari bahasa Arab, Bang. Kok nabi Alkitab dari itu bahasa Arab? istilah nabi, kata nabi itu Oke. dari bahasa Arab, rasul, Oke. malaikat itu loh. Kalau di Salah, Kristen kan nggak salah, ada. salah Ya, lo. Iya, tapi kan begini loh. Musa itu apa dong jabatannya? Rasul, dia punya umat. Kok Rasul? Lu udah anak setan ya, anak sih. Masa Rasul? Tahu nggak sih lu bedanya Rasul sama Nabi? Rasul itu ya manusia yang dipilih, diberi wahyu untuk menyampaikan kepada umatnya. Kalau nabi itu Salah, hanya untuk orang dirinya gila. sendiri dan keluarganya. Goblok. Salah. Orang gila nih anak satu nih. Santai Pak. Ngajarin orang lagi. Santai Pak Koyadin. Jadi Oke, kamu Itu jelaskan. salah, gembel. Bang Luga waktu pas Makanya lu jangan Abang- tahu. Abang Luga Iya, iya. diberi wahyu ini saat umur berapa Bang Luga diberi wahyu sama Jangan ke situ dulu, Oh, belum. Lu jangan nanya ke situ dulu orang gila. Kita nanya dulu Ya. apa arti Nabi dan Rasul. Ya, Lari kemana-mana. Ya, lanjut Bang. Iya udah kemana-mana ini. Jelasan dulu pendengar penjelasan Bang Luga ini. Ya silakan Bang Luga. Nabi itu Apa perbedaan Rasul dan adalah Nabinya? Ini Nabi itu adalah dia hanya menerima wahyu. Itulah Nabi. Hanya menerima wahyu dan menyampaikan dalam bentuk suara, mimpi dan penglihatan. Bilangan 12 ayat 6. Aku berbicara kepada Nabi melalui mimpi dan penglihatan. Itulah Nabi. Tapi kalau Rasul, dia bisa jadi Nabi, tetapi tidak spesifik. Tapi dia lebih mengarah kepada penyebaran ajaran. Misalnya ajaran Tuhan itu diperlu sama dia, diceritakan orang, lalu dibikin organisasi ketuhanan itu dibentuk sama dia. Itu namanya Rasul. Kalau Nabi hanya sebatas juru bicara habis ngomong udah, nggak ada kerjaan lain. Itu Nabi. Kalau Rasul nggak cuma juru bicara, dia juga harus kerja, bikin strategi untuk memperluas ajaran Tuhan ini biar nyampe ke bangsa-bangsa. Iya, Begitu. kamu nabi itu Kalau yang bahasa ngangkat siapa? kaminya buka gereja. Dipersingkat aja Bang Luga, Kok dipersingkat nanyanya ya kan. di gembel? Iya. Jadi gini Emangnya Bang satu-satu Koi. dulu yang ngangkat siapa? Bang Luga ini nabinya itu kalau nggak salah ada pemilu Bang Luga ya di tempat Bang Luga, bukan ya? Waduh. Waktu Apa? Bang Luga diangkat menjadi nabi, kan tadi pertanyaan Bang Ko ini Yadin ini kan jangan ke situ dulu. Jadi pikiran saya begini, Bang Luga itu mau jadi nabi itu apakah seperti ada pemilu gitu? Bahwa Bang Luga itu udah mendengar suara-suara atau bisikan Kalau dari yang menjadi pemilu dari itu Tuhan bupati gembel. dari pemilu. Bupati Bang Koi salah Kalau lagi gua saya Bang Koi. Tuhan Ya, salah lagi Bang Luga. Tuhan memberikan Ya, ya. penglihatan. Iya itu yang saya Karena maksud. apabila ada seorang nabi, aku berbicara bukan pemilu. Ini anak orang gila nih memang satu. Enggak, itu Bajakan pandangan netek sama saya. nenek nih kayak gitu. Pandangan saya akan seperti itu. Diluruskan itu kan Bang Luka, pandangan jangan moyang marah-marah lu. terus. Jadi gini lah, aku kasihlah koin nih kalau masih ada nih 1, 2, 3, 4, 5 untuk Bang Luga spesial ya kan. Silakan Bang Luga halunisasi pula. Apa namanya mencerahkan yang di itu teman-teman RT 16 semoga tercerahkan oleh Bang Luga ya. Tapi kalau kita musim Iya, tetap jadi aja bingung ya kan. begini. Bang Umar udah pergi Begini. membeli obat lagi. Silakan Bang Umar beli obat dulu. Ya lanjut Bang Luga. Jadi Bang Luga ini mendapat Nabi wahyu itu jangan dianggap seperti Tuhan. Ntar pala lu gue getok. Nabi itu bukan Ya Tuhan. benar. Iya benar, saya setuju. Nabi itu- Setuju. Katakan Nabi- ya dan amin Nabi- Bang Umar. Iya, Nabi tidak iya, sama dan dengan ini loh. Tuhan. Setuju. Iya, iya. Setuju sekali. Iya, Setuju Bang. banget. Gini, Setuju. memang bukan Tuhan, tapi seakan dibikin seakan-akan. Kalau Nabi Tuhan nggak mungkin, tapi dibikin seakan-akan. Contoh Nabi terakhir, Nabi penutup. Nabi nggak perlu nutup, nggak perlu menyempurnakan. Yang bisa menutup dan mengakhiri itu cuma Tuhan. Jangan dibikin itu kerjaan Nabi. Nabi itu nggak lebih dari tukang suruh. Kalau disuruh dia nutup kita, berarti dia udah jadi Tuhan. Disuruh dia menyempurnakan, berarti dia jadi Tuhan. Makanya nggak ada istilah Nabi penutup dan Nabi terakhir. Itu cuma ada di agama lu.
Iya, kalau di kamar Bang kami Luga. Jadi jelas. makanya, misalnya gini, Bang Luga, tukang cuci piring, ada nggak tukang cuci piring terakhir? Ada nggak tukang cuci piring yang menyempurnakan piring-piring supaya dicuci? Kan nggak perlu. Yang namanya Ada Bang tukang cuci kemarin, piring ya cuci-cuci aja. Nggak usah ada cuci di ini tempat tukang cuci saya, piring terakhir. ada Gorila Bang Luga di terakhir. tempat saya itu ada cuci piring terakhir. Pas habis cuci piring keluar ditabrak mobil mati, maka cuci piring terakhir dia Nah, itu. Gitu ini maksudnya. jangan bilang istilah Nabi terakhir, gembel. Oh iya iya, Jadi iya, benar, Nabi benar. itu Lanjut Bang Luga, hanya silakan. sebatas manusia yang dikasih kerjaan sama Tuhan. Ada Nabi, itu ada 5 itu. Ada Rasul, ada Nabi, ada penginjil, ada pendeta, ada guru. Kelima ini levelnya sama, tapi jurusannya beda. Kalau Rasul bagian buka-buka gereja, atau kalau di Islam bagian menyebarkan agama, itu Rasul. Kalau Nabi bagian mendengarkan wahyu, Kristen dan Muslim sama mendengarkan wahyu. Kalau penginjil bagian siar, ada kan siar tuh seperti wali-wali itu kan, itu penginjil Ketika namanya. ada mau penginjil ya. Terus kalau kalau kiai gembala, dia punya pesantren, itu namanya gembala. Kalau nggak punya pesantren cuma ngajar kayak si Muncung si Lontong itu, ya berarti dia cuma guru, berarti ustadz gitu loh. Oh iya iya iya. Jadi benar, itu, benar. jadi Paham, itu paham. kelimanya itu selevel dong, Paham Bang Luga. Iya benar. cuma beda jurusan, Ah. karena mereka manusia, kecuali yang satu malaikat. Oh iya. Susah Jadi kan intinya dicari. jadi intinya begini Bang Luga ya. Satu bus tapi jurusannya beda-beda. Gitu maksudnya Bang Luga ya. Misal Nah, kayak otak udah LS, ada mulai. yang ke Aceh, ada juga Betul. LS yang ke Jakarta gitu Udah ya. waras nih kata-kata kotaknya, dia demen nih. Oh, Iya, iya. mawar Kebuka betul. orang. Rupanya bisa ngimbangi nih ya. Oh Ayo, silakan, iya Bang harus Roger, bisa. yuk. Ini boleh Bang Luga, Bang Luga. Ini pertanyaan buat Bang Luga, maaf ya. Boleh saya bertanya tentang Bible ini Bang Luga? Ini ayat ini saya udah kemana-mana bertanya, kan bahkan ke Bang Umar pun menjawabnya ambigu juga ya kan. Kebetulan Bang Luga ada di room ini, boleh saya mempertanyakan seayat di Bible ini Bang Luga? Karena Bang Luga mempunyai roh-roh keyakinan yang lebih beda dari para pendeta di Indonesia ini kan, mempunyai pandangan yang berbeda juga. Jadi boleh saya bertanya Bang Luga? Mungkin saya bacakan Boleh, atau boleh ya? Saya pernah membaca di Lukas 2 ayat 21 sampai 22. Apa saya baca boleh Bang Luga ya? Boleh. Boleh ya. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan dan ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia kandung oleh ibunya. Pertanyaan pertama Bang Luga sebelum lanjut ke ayat 22, nomor 22. Yesus yang genap 8 hari ini yang akan disunatkan ini apakah nilai-nilai unsur-unsur ketuhanannya atau udah Tuhan sendiri Bang Luga? Sudah. Oh sudah Dia Tuhan, Tuhan, ya. Jadi karena kan oh benar dia benar, lahir, benar. Mantap. pun sudah mujizat kan? Iya, Dia lahir pun itulah. sudah mujizat. Iya, ini pertanyaan yang sangat apa sekali ya, langsung ke poin, mantap, betul. Jadi Yesus kecil ini udah Tuhan dari kecil. Kemudian saya lanjut ke ayat Bah. nomor 22. Kolopnya Boleh, jadi Bang Luga ya? itu. Hah? Kolopnya jadi Bang Luga itu. Iya, biarin aja. Nanti kan kita tolong hargai Luga ini sebagai nabi kekristenan ya, nabi kekristen bukan nabi Iya. Islam. Jadi lanjut ke Hargai. nomor 22. Dan ketika genap waktu, aduh kemana pula ini, aduh. Dan ketika genap pada waktu pentahriran menurut hukum Taurat Musa. Oke, semua tahu ya bahwa Nabi Isa Yesus ikut. Pertanyaan saya dengan saya apa ya mencakup isi kepala kami di sini semua Bang Luga, bisa diterima kepala kami gitu Bang Luga. Lanjut. Ya. Artinya kan begini, Tuhan itu kan tidak terbatas, Tuhan itu maha hadir, dan di dalam diri Yesus juga Tuhan. Jadi Mantap. kan ini kan orang-orang banyak ini kan untuk lebih meyakinkan lagi bahwa Yesus ini berasal dari Tuhan. Jadi ya dibawa kepada Tuhan itu artinya hanya untuk menunjukkan bahwa Yesus ini tidak bertentangan dengan Tuhan. Karena yang Tuhan yang mereka percaya selama ini kan Allah Abraham, Allah Yahweh. Nah terus Yesus ini kan tidak semua orang mengenal Yesus.
Yang bisa mengenal Yesus kan cuma waktu itu kan Maria, Gabriel, dan beberapa orang. Iya. Makanya supaya orang tahu bahwa Yesus ini bukan sosok yang berbeda dengan Tuhan, ya dia dibawa ke rumah Tuhan, bukan kepada Tuhan yang mana lagi. Ya Tuhan itu adalah, ya kan saya bilang Tuhan itu tidak bisa dibatasin. Manusia bisa dibatasin. Kalau lu gak pengen ke Jakarta, lu harus naik pesawat baru nyampe ke Jakarta. Kalau Yesus dia diserahkan kepada Tuhan pun itu karena dia dalam wujud manusia. Tapi kalau dalam wujud rohnya itu ya dia semua itu, yang Tuhan dia, yang lahir juga dia, yang ngerjain juga dia gitu loh. Karena Tuhan itu tidak terbatas seperti itu. Bukan ke Waktu Bang Luga dapat wahyu itu umur berapa Bang Luga? siapa? Waktu Bang Luga dapat wahyu dari Tuhan Yesus itu umur berapa? Ya umur 19 tahun lah. Bodrek ini soalnya. Pertanyaannya sangat jelas sekali, jawaban yang Bang Luga berikan itu sangat jelas sekali. Cuman saya harus mengambil kesimpulan lagi untuk menyimpulkan jadi satu titik poin. Kenapa begitu Bang Umar? Karena saya telah mempertanyakan sekelas pendeta, sekelas doktor yang sekolahnya STT, bahkan ke Nabi pun itu sekitar 20 orang pertanyaan, 19 ya. Sekarang yang ke-20 berbeda juga Bang Umar. Jadi 20 pertanyaan kepada 20 orang itu pertanyaannya berbeda semua. Cuman ada satu poin yang saya dapat dari Katolik, itu jawabannya sangat bisa diterima oleh pikiran. Tapi saya lupa mencatat, itu jawabannya itu gini, tidak sesuai dengan Nabi ini. Nabi Luga ini jawabannya berbeda. Oh iya. Jadi kalau dari teman kekristenan itu menjawab, Yesus itu mengajarkan bagaimana pada pentahiran itu, mengajarkan kepada manusia. Jadi Tuhan ini mengajarkan kepada manusia bagaimana cara melakukan hukum-hukum seperti itu. Jadi Yesus ini hanya sebagai disematkan saja. Jadi Yesus turun untuk mengajarkan kepada manusia. Gitu katanya. Itu yang abad mendekati, menurut saya mendekati kebenaran. Tapi Bang Luga ya tadi paparannya lebih kurang tipis lah. Cuman kebetulan saya tidak mempunyai bodrek yang ada paramek, itu saya dulu minum. Silakan yang lain. Ya lanjut silakan Pak Power Ranger atau siapa. Ini saya udah sedia bodrek ini. Iya. Bang Luga, waktu jalan ke surga itu pas ketemu Yesus itu dibawa ke surga itu bagaimana gambaran surga menurut Bang Luga waktu itu pas diajak jalan ke sana? Ya surga nggak ada bedanya dengan dunia. Bang Umar. Ini Baru ya. satu. Ini satu kan empat, ini baru Kalau satu. saya juga nanti jin sama, pula ya kan. sama. Saya menghadapi manusia yang udah 7 turunan sesat, ya makanya saya juga harus maklum. Kalau kalian membawa bodrek, ya saya juga harus maklum. Karena gimana ya? Sesat Bang Luga ya, benar ya. Orang sesat. Orang-orang sesat benar-benar. Ini Bang Umar sesatnya udah terlampau jauh, udah kemana-mana. Kemarin dia main-main pula ke pondok Ratapan, Tembok Ratapan. Maklum lah namanya juga Sekarang orang balik tua lagi udah ke Indonesia ya kan. Memang ini Bang Umar ini udah kalau secara pemikiran mungkin udah terlampau full ya. Jadi si Umar minum bodrek. Ya gue juga kadang-kadang lagi nyari bodrek juga, karena yang gue dapat juga orang udah anaknya cucunya Belzebul, lagi mana mau diharapin. Iya. Tuhan Jadi dibawa yang satu ke anak itu yang bikin gua minum yang bodrek. satu anak setan, yang satu kelamaan dibool, ya kan ya wajar. iya benar mantap penjelasan Bang Luga, mantap. Kembali ke surga tadi Bang. Jadi di surga itu ada kendaraan atau gimana gitu Bang? Di waktu pas Abang jalan-jalan ke surga itu ada kendaraan atau gimana itu untuk jalan-jalan gitu? Bentor. Bang Luga kok di mute sih Bang? Dijawab dong Bang. Ada telepon dari malaikat dia. Oh begitu. Malaikat Israel. Ada telepon dia. Ada telepon dari malaikat dia, biasa kan. Nggak lagi ngurusin kaplingan surga. Oh iya. Itu kalau di situ harus pakai sertifikat
atau pakai baterai gimana itu Bang Umar? Kalau Bang Umar dulu kan pernah di sebelah lama ya kan. Itu kaplingan surga Bang Umar dijual ke siapa itu sejak pindah ke Islam? Mungkin Pak Bom tahu itu Pak Mawar. Kan bagian dia, bagian Campur sama ciu, Mar. Di modelnya dicampur ciu tuh, biar bagus tuh. Enggak lah, enggak boleh. Modelnya campur ciu. Oh ya Bang Luga, aduh ada pertanyaan bagus ini Bang Luga nih. Saya mau menanyakan tentang Bang Umar. Bang Umar ini kan waktu di kekristenan itu kaplingan dia kan masuk surga. Kaplingan surganya kan udah ada tertulis nama Bang Umar di situ. Benar Bang Luga ya. Tapi setelah dia telah pindah ke lain hati dan meninggalkan Yesus secara permanen ya kan, secara permanen maksudnya tidak menerima Yesus sebagai Tuhan ya. Murtad ini murtad apa namanya itu, mualaf ya. Apakah kaplingnya di surga itu udah nggak ada? Namanya udah dihapuskan dari kitab kehidupan. Wah udah nggak ada, rugi besar Bang Umar. Kalau ciu Umar Namanya udah dihapus dari kitab kehidupan. Gimana itu Bang Umar? Apakah ada keinginan Bang Umar untuk balik lagi? Iya, iya. Karena Jadi, namanya di tapi kapling itu udah ada. namanya Umar sudah tahu. mana Bang Luga? Hilang itu kaplingnya. Tadi itu ada pertanyaan bagus tuh. Di surga ada kendaraan apa di surga? Apakah ada Gojek, ada Grab, ada Maxim, InDrive atau kayak gimana di surga? Mobil. Apa? Nggak ada. Nggak ada Masa mobil mau- sama kereta api. Mobil sama? Kereta api. Wah, keren. AC. Kereta. Itu misal Kereta api. misal gini nih ya. Misal begini Bang Luga ya. Misal kayak Mikono nih, Mikana dia mau pergi ke swalayan. Ada swalayan nggak di surga? Kayak kita mau belanja gitu. Swalayan ya. Mungkin Iya, bukan swalayan. swalayan kali ya. Mungkin ada Apa memang seperti gudang-gudang untuk baju-baju ada. Kacau dah. Oh, kayak di TikTok gitu ya. Spill dong bajunya gitu. Enak surganya Islam ya. Enggak gini. Di sana Gimana? seperti ada tempat persediaan baju ada yang menyediakan malaikat. Kalau Tapi kalau apotek dia ada beli nggak? kayaknya nggak ada. Apotek kan pasti ada sakit. Nggak ada. Oh, nggak ada. Di surga tuh nggak ada penyakit. Oh. Kan Di surga nggak ada roh, Bang. kesakitan. Kalau di Oke neraka Bang ada nggak, Kalau Bang di Umar, neraka saya ada nggak? izin dulu Bang Umar, Bang Koi, Ke Bang mana? Ferengus, Monggo Bang Pak apotek. Ranger. saya Apotek udah doang, mendapat pencerahan sekali dari Bang Luga ini. Mungkin nggak lama lagi saya mau cari tali buat Padahal saya mau nanya Berapa? neraka tadi, ada kendaraan apa enggak? Ada katanya mobil sama kereta katanya. Ini gimana Di ban neraka, di bakarnya? neraka tadi. Dia dari denom karismatik ya. Iya. Denom terbesar di Indonesia apa ya? Katolik, Protestan, Kalau di Indonesia karismatik gede. karismatik. Iya, Paling gede. besar ya. Karismatik gede karismatik. Kan suka mereka Bang Dendi sama cara ibadah mereka kan suka nyanyi lompat-lompat gitu. Kalau iya, kalau di kayak di GBIB gitu nggak boleh. Beda, makanya karismatik itu paling enak kalau buat ibadah. Ngeband Banyak kan gitu ya. orang iya ngeband kayak gitu. GPIB nggak boleh kayak begitu. Nangis saja GPIB nggak boleh nangis. Kalau di karismatik boleh, kita mau nangis, ketawa, lompat-lompat nggak ada masalah. Makanya tadi ada bahasa roh itu ya. Iya, GPIB nggak boleh bahasa roh. Iya, iya, iya. Paham. Oh, Bang Yang Umar, sam- kalau pas waktu ngucapin bahasa roh itu ya, terus Assalamualaikum Bang apa kayak Srek. kesurupan itu kayak apa sih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. Bang Sueb. Alhamdulillah bisa ketemu lagi sama Bang Sueb ini.
Ini salah satu Jangan idola dipa- saya ini. Jangan dipandang bang ininya, bodreknya. Habis satu Gila, gua. minum 4. Aku Habis biasa satu. Pak, jangan kayak gitu, biasa aja Pak. Aku bukan artis. Tuhan dibawa ke Tuhan. Nah, Gua Tuhan dibagi Tuhan, makanya umur minum obat ya. iya. Haleluya. Tadi ayat apa tadi katanya ya? Maksudnya gimana? Kiranti. Dibawa kemana tadi? Saya lagi cari nih ayatnya. Ayat apa tadi ya katanya? Gua Saya bawa lupa. apa? Yesus dibawa ke Tuhan katanya. Yesus dibawa ke Tuhan. Maksudnya? Ayat apa tadi Pak Koi ya? Saya lupa. Ketika Mas. Yesus berumur 8 hari, dia diserahkan ke Tuhan. Oh, Ya, itu kan ada ayatnya. Yang disunat itu. Iya. Oh, sunat ya? Oke, ntar. Yesus kan disunat 8 hari dan tiba waktunya dia dibawa dibawa ke Tuhan ya. diserahkan kepada Tuhan. Oh, nah. Itu kan ada. Ada ini ada. Aku buka ya. Tunjukin ayat doang, gak usah orangnya. Bentar Bang Suhaib, bentar. Nyiapin ballpoint ini. Ya elah, Oke. gak usah Pak, segini doang. Oh, saya tulis Bang. Lukas pasal 2, nomor 21 dan 22. Dua-duanya dikatakan begini. Dan ketika genap waktu pentahiran menuruti hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Kan Yesus Tuhan, Nah itu dia. Kok diserahkan ke Tuhan lah? Yang benar yang mana lah? Makanya saya minum bodrek. Lu salah baca, Loh, kok salah baca? Gimana sih Mumar? Coba ulangi. Salah baca kali lu. Mumar ini mentang-mentang udah minum obat mulai oleng ini. Mesti gimana tuh Bang? Tuhan di Umar olehnya Yesus kan ketularan ke kita. Ini kan. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Bentar ya. Tuh. Bentar. Tak kira, Aku tahu ini jawabannya dari mereka. Itu kan alegoris. Alegoris Sudah ya. Bang Suhaib, sudah saya Sudah. screenshot itu tadi. Waduh, kok ngetokno Bible original text ini ya. Ini, nggak pakai original teks Pak ini. Nggak usah takut. Nggak usah minum obat ini. Lukas pasal 2. Jangan nggak usah minum obat ya, catat aja. Lukas pasal 2, nomor 21 dan 22. Saya cuman cross check aja, saya nggak baca original teks, saya nggak baca, udah malas. Nggak mood, saya lagi nggak mood, saya baca original teks. Bentar ya. 21 kesimpulan zaman oke sip ya, itu aja. Mesti bawa burung merpati lagi. Dua ekor di ayat 24-nya. Bodo amat. Nah, 24 berapa? Bang Umar minta waktu sebentar ya sama Bang Suhaib ya. Bang Suhaib, kemarin waktu pelantikan Ketua LRI itu penjenengan kan membahas masalah kata makmadim ya. Itu katanya bukan untuk Rasulullah ya. Tapi Pendeta Esra Soru itu mengakui kalau di dalam Bible itu ada kata Mahmadim gitu, ada kata Muhammad diartikan sebagai Muhammad. Terus Bang Yonatan Nandar juga gitu mengcross check di converse ke bahasa
dari Ibrani ke Arab ke Indonesia itu mengidentifikasikan nama Muhammad gitu, gimana Bang? Oke. Karena kesempatannya sekarang baru bisa. Tapi kalau misalkan saya jelaskan, jadi sebelum saya jelaskan, saya pengen tekankan bahwa kalau misalkan apa yang saya jelaskan Bapak nggak setuju, Bapak nggak harus mengikuti apa yang saya katakan. Nah, karena Bapak Bang. bertanya, cuma karena Bapak bertanya makanya saya jawab gitu kan. Saya jawab berdasarkan versi yang telah saya pelajari. Gak apa-apa kalau Bapak nggak terima pun nggak apa-apa, saya nggak maksa. Oh bukan sepakat, ya, nggak terima Bang. Ini diskusi ilmiah sama Bang Sueb. Jadi apapun pendapat Bang Sueb itu kan berdasarkan literasi, berdasarkan literatur gitu loh. Saya terima gitu loh. Oke, silakan Bang Sueb. Oke, Metsian oleh rakrega saya ambil charger dulu ya. Ntar dikit lagi HP-nya wafat ini. Bukan cuma Tuhan yang wafat, HP juga bisa wafat. Ntar aku ambil charger dulu. Jadi sebelum saya jelaskan, saya apa namanya? Saya bilang duluan, saya katakan dulu gitu kan. Kalau misalkan nggak setuju, nggak apa-apa. Supaya nggak jadi selisih paham di antara kita. Kalau saya Gitu nggak kan? berani membahas itu. Kenapa? Kalau saya nggak berani Bang bahas itu karena aku tahu. Saya tidak membantah tuh, soalnya kan keyakinan abang itu. Jadi Sifat kita kata itu, mendengarkan ya. aja nih. Oke, sip. Bentar, aku charger dulu HP ya. Sebelum kita berlangkah ke kitab Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim, kita ke Al-Quran dulu ya. Oke, Bang. Supaya enggak kita ada pijakannya gitu kan. Kita ke Al-Quran, surat Al-Baqarah, dicatat ya. Oke, Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat yang ke-146. Ya. Kita Al-Baqarah ayat yang ke-146 dikatakan gini. Saya bacakan Bang Sueb. Enggak usah biar saya baca aja, biar saya. Dikatakan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum layaktumuna Teruskan. Nah, artinya gini. Sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahuinya. Di sini ada beberapa teks ya yang menjadi kata kunci untuk menarik untuk kita pelajari. Yang pertama, kata ya'rifunahu. Nah, kata ya'rifuna ini mengenalnya itu mengenal yang memang betul-betul mengenal begitu. Kayak sahabat karib gitu. Kayak seperti udah temenan, kayak udah anggap saudara, udah ada seperti anak sendiri. Gitu. Kata arif yang pertama. Nah, di situ dan juga pada kata yang kedua ada kata layaktumunal haq. Nah, kata layaktumuna artinya menyembunyikan sesuatu itu sehingga sesuatu yang objek yang disembunyikan itu nggak bisa kita lacak. Nah, di sini kan dalam terjemahannya kan mengatakan begini, orang-orang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenalnya Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahuinya. Nah, logikanya kalau misalkan sudah disembunyikan, otomatis kita bisa temukan nggak? Kalau misalkan dompet Bapak kalau saya sembunyi gitu kan, bisa nggak Bapak temukan?
sesuatu yang disembunyikan itu untuk pada saat itu nggak ketemu bang, tapi saat ini ketemu gitu, gimana bang? Nah, itu nanti konteksnya, nanti kita ke sana, kita uji teksnya gitu. Oke. Ya. Nah. Jadi kalau misalkan logikanya mengatakan bahwa kalau misalkan sudah disembunyikan, otomatis nggak bakal ketemu dong. Itu secara nalar, ya kan? Konfirmasi atau penjelas dari narasi terjemahan Al-Quran mengatakan ini untuk Taurat dan Injil. Ingat ya, Taurat dan Injil. Satu lima tujuh. Nah, dikatakan begini. Fit Taurati wal Injil. Nah, di sini kita lihat, kalau kita melihat terjemahannya, ya, orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi, dalam kurung tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapati tertulis dalam Taurat dan Injil, ya kan? Nah, kita lihat tanda dalam kurung namanya, ya, dalam kurung namanya ini kan cuma sebagai makna penjelas untuk menyambung narasi dari terjemahan sendiri, tetapi dalam kurung ini tidak terdapat dalam original teksnya, karena setelah kata maktuban, kata ismu nggak ada. Maktuban indahum, bukan maktuban ismuhu indahum. Gitu. Jadi Al-Quran sendiri pun tidak, kalau misalkan kita fair-fairan ya, kita pecah persuku kata namanya nggak ada. Maktuban indahum, yang ditulis di sisi mereka, bukan yang ditulis namanya. Nah, digunakanlah tanda dalam kurung ini, ya, cuman sebagai penyambung dari narasi untuk terjemahan, gitu. Iya bang. Jadi Al-Quran secara tekstual pun tidak memberikan konfirmasi bahwa proper name nama Nabi Muhammad itu tertulis dalam kitab mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam surat Al-Baqarah ayat ke-146 tadi, layak tumunal haq, menyembunyikan. Logikanya kalau misalkan sudah disembunyikan, otomatis nggak bakal bisa ketemu. Nah, itu udah dua. Ketiga, sekarang kita uji teksnya. Kidung Agung ya? Iya bang, saya terima itu. Bentar. Ini bang. As-Safi ayat 6 itu yang ismuhu Ahmad itu bang. Nah, nanti saya pelan-pelan, karena tadi kan Bapak masukkan ke Kidung Agung dulu kan? Oh iya, oke. Nah, biar nggak tumpuk. Oke. Ini dikatakan begini. Khikka mamtaqim wa khullu ma khamadim zadadi bazara'i binat Yerusalem. Khikka mamtaqim, bibirnya manis semata-mata. Wa khullu ma khamadim, segala padanya. Makhamadim itu artinya bisa tiga, ya, bisa object of bisa desire, something precious, atau darling sayang, ya. Kasihku, ya, jadi ya. Bisa buka apa yang terjadi. Jadi something precious itu sesuatu yang amat luar biasa, gitu. Dan desire itu yang diinginkan, keinginan, gitu. Jadi makhamadim itu kalau dalam kita pahami secara linguistikalnya itu bahwa ini dalam bentuk noun plural maskulin, karena memang ini plural dan sangat tidak mungkin kalau Rasulullah itu ada dua, ya dong.
Dan ini dalam Ya, bentuk ya, ya. dalam bentuk noun atau dalam bahasa Arabnya isim, kata benda, bukan nama orang. Muhammadim ini. Jadi hikum mamtaki khullu ma khamadim, ya, bibirnya manis, segala padanya amat diinginkan. Begitu. Zaidodi, inilah kekasihku. Wazara'i, inilah temanku. Benot Yerusalem, wahai putri-putri Yerusalem. Begitu. Dan juga ya, ini kalau misalkan kita baca menurut tafsirannya para rabi-rabi, ya. Jadi sepakat karena Muhammadin itu yang pertama dalam bentuk plural. Jadi nggak mungkin dong kalau Rasulullah itu dua atau 3 orang apalagi 5 orang, kan plural. Ya, itu yang Ya, pertama. ya, 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 Yang ya. kedua ini dalam bentuk kata benda. Kata benda bukan proper name. Dalam bentuk Ya, ya, ya. noun plural maskulin. Noun absolut plural maskulin. Gitu. Iya, iya, iya. Nah, kalau misalkan kita melihat perspektif sudut pandangnya para rabi-rabi untuk memahami kitab itu, nah, jadi ini ya. Ntar. Nah. Nah, jadi ini ya merupakan makna alegoris ungkapan cinta dari Hashim kepada Beniat Yerusalem, kepada umatnya. Ini. The allegorical meaning regarding the holy land blessed is he as a follow. Nah, dikatakan begini. Ya. Zaidodi, Zaidemut dodi, ve Zaidemut ra'i. Ya. Le alkol elle khaliti, le ahavato. Ya, le ahavato, we hadugma kelafe, hakados baruchu kahhi. Le ahafta, hakados baruchu. Merupakan sebuah ungkapan cinta yang dimana makna alegoris ungkapan cinta dari Hashim dari sang Halik kepada makhluknya. Makhluknya itu kepada siapa? Kepada ini Benot Yerusalem. Ini Benot Yerusalem. Itu aja pemahamannya. Oke, oke. Masalahnya begini Bang Sueb ya. Saya itu juga bukan berarti menolak, juga bukan berarti langsung menerima gitu ya. Permasalahannya ada seorang rabi Yahudi dari YouTube itu saya dengar kalau nama Muhammad itu memang nubuatan di kitabnya. Terus pendeta Esra Asoru juga seperti itu ya. Yang ngomong itu kan orang-orang eksternal Bang. Kan Itu ya saya yang Rabi juga- Yahudi itu saya tahu dari 2 tahun lalu, Pak. Itu yang dia baca itu Torah Samaria, bukan Mesora. Oh iya ya. Kalau yang kemarin dibahas masalah yang surat Al-Asaf ayat Asaf. Asaf ayat 6 itu ya Bang, saya sangat setuju walaupun ada seorang ulama yang mengatakan bahwa kata Ahmad itu nama di langit gitu loh. Tapi kemarin kan Moreh sama Bang Sueb menjelaskan kalau itu merupakan kata sifat ya. Oke, saya sangat setuju gitu loh.